Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi di bab 3 kalau di buku cetak kalian. Materi bab 3 yaitu kita bicara tentang globalisasi. Pasti kita akan masuk ke IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelum kita mulai, Pak Yafat ingatkan sekali lagi untuk presensi dengan ketik nama kalian dan nomor absen kalian di kolom diskusi yang sudah disediakan. Baik, kita akan mulai materi di bab 3, terutama untuk materi di semester 2 nanti. Kita bicara tentang globalisasi dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama kita masuk di globalisasi. Dikatakan globalisasi diambil dari kata global yang berarti universal, atau globe yang maknanya adalah dunia. Sehingga dikatakan globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, bahkan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan dapat mempengaruhi satu sama lain. Sehingga kalau dikatakan globalisasi berarti tidak ada lagi jarak antar individu, antar kelompok, bahkan antar negara. Terutama kita bicara dalam bidang komunikasi bahkan. Di sini dikatakan Martin Abreu mengatakan globalisasi adalah suatu proses di mana penduduk dunia tergabung ke dalam masyarakat dunia yang tunggal. Berarti dalam satu wadah. Kalau kita bicara globalisasi menurut Martin Abreu. Menurut Emmanuel dikatakan jaringan kerja global yang secara utuh bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar dan terisolasi. Dikatakan kalau kita bicara nih berarti ada bonus demografi kalau di negara kita. Siapapun bisa bekerja di Indonesia. Begitupun sebaliknya. Dan itu adalah salah satu dari faktor globalisasi. Terutama kita bicara ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikutnya kita masuk ke IPTEK. Kita bicara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dikatakan ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu dan dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu. Berikutnya kita bicara pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian. Yang ketiga adalah teknologi. Ialah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, atau bisa dikatakan teknologi adalah ilmu pengetahuan terapan untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Berarti kalau kita bicara kenyamanan atau barang-barang untuk keberlangsungan dan kenyamanan, mungkin handphone, gadget kalian, laptop, PC kalian di rumah, itu adalah salah satu bentuk dari teknologi. Sehingga kalau dijadikan satu, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis atau bersistem tentang kepandaian manusia yang dapat diterapkan untuk menunjang dan memberi kenyamanan bagi kehidupan manusia. Banyak sekali beberapa perubahan, terutama apalagi saat pandemi saat ini. Mungkin kalau kalian dulu ingin membeli makanan, membeli barang, kalian harus datang ke tempatnya langsung. Tapi sekarang dengan adanya teknologi dan juga pengaruh juga dari COVID-19 yang melarang adanya kerumunan, jadi kita kalau membeli barang itu kita bisa memesan baik dari Tokopedia, bahkan kalian membeli susu, saya membeli susu anak saya pun dengan online. Dia datang ke rumah,
saya pesan, dia datang ke rumah, kita tinggal terima. Itu adalah salah satu dari kemajuan teknologi, terutama di era pandemi COVID-19. Baik, berikutnya di sini Pak Hefet ingin menyampaikan kemajuan teknologi, tapi juga banyak sekali sisi negatif. Kalian lihat di sini, anak-anak zaman sekarang bahkan mereka berkumpul dengan temannya, mereka tidak saling bersapa dengan kanan kiri. Mereka sibuk dengan handphone, gadget mereka masing-masing. Di gambar yang kedua, di dalam keluarga atau di lingkungan rumah mereka masing-masing, sepertinya mereka berkumpul. Tapi dalam kenyataannya, mereka masing-masing sibuk dengan gadget mereka masing-masing. Bahkan di meja makan pun di gambar yang di bawah, mereka punya kesibukan masing-masing, walaupun sebenarnya secara fisik mereka berkumpul. Ini adalah salah satu efek dari globalisasi dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau kita bicara komunikasi, memang kita bisa berbicara dengan teman atau dengan saudara kita di bagian negara manapun. Tapi kalau kita bicara komunikasi secara langsung, ini menjadi PR bersama. Baik dari keluarga kalian masing-masing, bahkan dari Komisi Perlindungan Anak atau Perkembangan Anak mungkin. Kenapa? Karena memang ada banyak faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan di gadget atau di internet bahkan. Dari gambar yang slide yang ke-7 dan gambar slide yang ke-8, kita masuk ke latihan harian. Di sini dikatakan di nomor 1 ada 3 di sini, nomor 1, 2, dan 3 seperti biasa. Kalian tuliskan, boleh dalam bentuk Word, boleh langsung kalian ketik dengan membalas di presensi kalian masing-masing. Seperti biasa, kita bicara yang pertama. Dari gambar slide yang 7, 8, ini slide yang ke-7, ini slide yang ke-8. Berikan 3 dampak positif dan 3 dampak negatif dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada dampak positif, pasti juga ada dampak negatif. Itu untuk nomor yang pertama. Nomor yang kedua, dari slide yang ke-7, menurut pendapat kalian sebagai generasi penerus bangsa, bagaimana solusi terbaik agar perkembangan iptek dapat berpengaruh positif bagi perkembangan dan pertumbuhan anak Indonesia? Karena bukan rahasia umum lagi, bangsa yang besar adalah bangsa di mana generasi mudanya punya kualitas yang baik. Oke, itu yang nomor 2. Kenapa? Karena mereka adalah masa depan bangsa Indonesia nanti. Sehingga memang harus dijaga dan harus dididik. Bagaimana solusi terbaiknya? Berikutnya nomor 3. Jika kejadian pada slide yang ke-8, slide yang ini, terjadi di rumah kalian. Jadi kejadian ini terjadi di rumah kalian masing-masing. Solusi apa yang akan kalian ambil, terutama dalam masa pandemi COVID-19 tentu saja, agar komunikasi di dalam keluarga kalian tetap berjalan dengan baik. Oke, ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Seperti biasa, dibalas di presensi kalian. Baik, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita di awal materi semester 2. Pak Hefet tidak bosan-bosan untuk terus mengingatkan kalian semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang masih terus digaung-gaungkan baik dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah daerah. Karena pandemi belum berakhir, bahkan pasien positif terus bertambah. Bahkan di angka
angka di atas 5.000, bisa 6.000, bisa 7.000 dalam satu hari. Jadi memang cara yang terbaik adalah dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, terutama 3M. Yang pertama, memakai masker kemanapun kalian pergi. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun minimal selama 20 detik. Di air yang mengalir tentu saja, dibersihkannya. Berikutnya, atau menggunakan hand sanitizer secara berkala. Yang ketiga, yang terakhir, menjaga jarak 1 bahkan 2 meter. Jauhi kerumunan, cintai keluarga kalian di rumah. Sayangi diri kalian dan lindungi juga keluarga kalian di rumah. Baik, mungkin sampai di sini. Tetap semangat. Salam sehat buat kalian dan keluarga di rumah. Terima kasih. Tuhan memberkati.